Pemirsa, tidak adanya keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Sumut periode 2023-2024, hal tersebut menjadi topik dalam diskusi yang digelar pro kontra demokrasi di Stadion Cafe Kota Medan pada Jumat 20 Oktober 2023. Diskusi dengan tema terpumpun kepemiluan keterwakilan perempuan 30% dalam penerapan pasal 10 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 2017 masih kerelapan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yang dipimpin Ketua Pro Kontra Demokrasi David Susanto dengan narasumber praktisi hukum Irfan Padilla Mawi dan aktivis perempuan dan penggiat pemilu Esther Ritonga. Hadir dalam diskusi tersebut jurnalis senior, aktivis perempuan, perwakilan mahasiswa dan penggiat pemilu. Pada kesempatan tersebut, Irfan Padilla Mawi meminta agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 direvisi atau dihapus, karena akan realisasinya tidak berjalan dalam hal ini keterwakilan perempuan, tidak terlaksana dalam lembaga penyelenggaraan pemilu. Padahal dalam pendaftaran calon legislatif juga mengisyaratkan keterwakilan perempuan 30%. Irfan menyampaikan persyaratan 30% keterwakilan perempuan yang dimaksud adalah minimal 30%. Ini sama sekali tidak ada komisioner yang berisikan perempuan. Sementara aktivis perempuan dan penggiat pemilu Esther Ritonga mempertanyakan seleksi yang dilaksanakan oleh pihak KPU dan Bawaslu RI. Padahal peserta seleksi telah sampai fit and proper test. Padahal calon komisioner adalah wanita yang memiliki kompetensi dan kapabel, karena sebelumnya pernah menjadi komisioner di KPU Kabupaten Kota di Sumut. Sementara itu, Ketua Pro Kontra Demokrasi David Susanto mengatakan bahwa diskusi ini digelar tentunya memberikan masukan dan kritikan kealpaan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggaraan pemilu di Sumatera Utara. Kita berharap semuanya kaum gender di Indonesia, khusus Sumatera Utara, melakukan revisi berkaitan masalah pasal 10 Undang-Undang Pemilu ini yang menyetarakan bahwasanya 30% paling rendah. Harapan kita apa? Harapan kita kaum gender ini menyatakan ini pasal dihapuskan, tetapi kesetaraan sama laki-laki itu sama dalam tupoksinya masing-masing dalam proses penyelenggara pemilu. Harapannya seperti itu. Jadi kalau memang misalnya posisi gender sendiri tidak bisa melakukan revisi terkait masalah undang-undang ini, ya sama saja kembali ke posisi semula. Tidak ada harapan bagi kaum gender ini akan masuk sebagai penyelenggara pemilu. Karena penafsiran dari undang-undang ini sendiri, pasal ini sendiri, penafsirannya paling rendah. Artinya paling rendah, itu paling rendah 30%, bukan maksimal 30%. Artinya paling rendah, berapa saja itu wajib 30% paling rendah. Begitu. Kalau seperti saya sampaikan tadi, dalam proses ini adalah penyelenggara pemilu yang melakukan seleksi, baik dari proses penetapan penyelenggaranya, itu melanggar 3 hal. Yang pertama, melanggar konstitusi, yakni pasal 27, kemudian pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 45, kemudian melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga itu melanggar Undang-Undang 7 tahun 2017. Artinya apa? 3 poin ini adalah pelaku pelanggaran yang harus mendapatkan sanksi apabila ini terbukti melakukan suatu kesalahan. Harapan kita itu. Nah, sebagai praktisi hukum nih Bang, apa langkah-langkah Bang ini? Ini kan melanggar hukum nih, apa langkah hukumnya? Ya, harapannya ketika ini dipermasalahkan di DKPP, harapan kita bahwasanya DKPP juga harus bertindak secara adil bagi pelapor itu sendiri. Karena keterwakilan perempuan di Sumatera Utara itu bukan lagi 30%, malah 0% berkaitan masalah itu. Harapannya DKPP bisa menyikapi secara arif dan bijaksana dengan memutus perkara secara demokrasi dan monokrasi. Demikian. Penyelenggara pemilu, tepatnya KPU dan Bawaslu Sumut, ini gimana? Menurut saya, laki-laki dan perempuan mestinya setara dalam proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, kita sebagai aktivis perempuan sejujurnya sudah melakukan banyak upaya sejak proses seleksi. Misalnya, saya pribadi mencalonkan diri sempat untuk menjadi tim seleksi untuk KPU. Misi saya adalah untuk menempatkan para teman-teman perempuan potensial di seluruh Sumatera Utara. Tetapi memang saya lihat fakta yang ada di tahun 2023 ini terjadi peminggiran terhadap perempuan Sumatera Utara, terjadi diskriminasi, terjadi pemarginalan secara politik untuk penyelenggara pemilu di Sumatera Utara. Itu terbukti dengan tidak adanya perempuan yang didudukkan. Padahal pada seluruh proses yang sampai ke fit and proper test,
untuk KPU ada 1 orang yang sampai ke fit and proper test, artinya mestinya kalau sudah di fit and proper test Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu udah langsung bisa dipraktekkan oleh Bawaslu RI, KPU RI. Artinya yang 1 orang ini dengan segala kelemahannya misalnya udah wajib duduk. Tetapi faktanya kan mereka menyingkirkan, padahal orang yang berada di posisi fit and proper test adalah orang yang sudah punya pengalaman 10 tahun di penyelenggara pemilu. Tetapi itu pun tidak menjadi pertimbangan. Secara pendidikan saya percaya teman yang sudah sampai di fit and proper test di KPU itu sangat layak. Tapi saya tidak tahu ada apa dengan KPU RI. Juga dengan Bawaslu. Di Bawaslu ada 2 orang teman perempuan yang sampai ke fit and proper test. Mestinya untuk 30% minimal, mereka berdua wajib duduk. Tetapi kami tidak tahu ada apa. Ketika kami memang untuk posisi Bawaslu, kami sudah lapor ke DKPP. Kami dari atas nama Gerakan Perempuan Sumatera Utara untuk Demokrasi, kami sebut dengan Geruduk, itu kami sudah buat laporan ke DKPP dan kemudian tanggal 20 September kemarin kami sudah dilakukan sidang pemeriksaan, namun sampai hari ini belum ada putusan. Terus terang kami sedikit agak senang dengan proses itu, proses sidang kemarin, karena kami melihat DKPP cukup menangkap apa yang kami sampaikan waktu itu. Tapi sampai sekarang belum ada putusan, kami juga ikut bertanya kepada DKPP, ada apa dengan DKPP? Yang pasti kami atas nama Perempuan Sumatera Utara mengharap putusan yang seadil-adilnya. Kami butuh kepastian hukum untuk Republik ini. Kami percaya negeri ini adalah milik laki-laki dan perempuan, khususnya Sumatera Utara. Dan kami para perempuan Sumatera Utara cukup percaya diri untuk duduk di posisi-posisi yang ada itu. Saya pikir itu pikiran saya. Ketua, izin Ketua. Rapat sedikit Kak. Terkait acara ini Ketua, apa yang memotivasi Ketua nih? Ya, motivasi pertama hasil keputusan kemarin Bawaslu dan KPU, keterwakilan perempuan itu di pasal 10 ayat 7 itu tidak ada. Akibat itulah kita menggagas agar menampung semua aspirasi, kita menampung pemikiran-pemikiran dari beberapa unsur yang ada di Sumatera Utara, dari mahasiswa, dari tokoh pers, dari anggota UKM, agar kita menampung seperti apa. Ternyata desakannya ingin agar segera DKPP memutuskan gugatan yang dilakukan oleh aktivis perempuan yang ada di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan mengabarkan.